Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hawla wa la quwwata illa billah. Khonifidin wa khonifid azin wa iyyakum. Alhamdulillah. Dari kita senantiasa memanjatkan puji dan bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berkesempatan kali ini kita masih diberikan macam nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka talaqqul ilm di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fillah wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sebelum masuk kepada kajian, maka izinkanlah saya sebagai pembawa acara ingin membacakan biodata pemateri pada kesempatan hari ini. Beliau bernama Al-Ustadz Budi Santoso LC MH. Kelahiran tempat tanggal lahir Jakarta 15 April 1988. Adapun alamat, beliau tinggal di Desa Kalibagor, RT 4 RW 2, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pekerjaan pengajar. Adapun riwayat pendidikan beliau di SD Negeri 4 Tukuh Waru Tegal tahun 2000. Kemudian SMP 2 Ajuwarna Tegal tahun 2003. Kemudian MAM atau mana Ustaz? MAM ya. MAM Babakan Lebak Siu Tegal 2006. Kemudian dilanjutkan di Ponpes Ma'hadut Thalabah Lebak Siu Tegal tahun 2004 sampai 2006. Kemudian beliau melanjutkan di Ma'had Ali Ar-Rayah Sukabumi tahun 2007 sampai 2010. Kemudian dilanjutkan di Libya Jakarta jurusan Syariah tahun 2014 dan beliau mengambil magister S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta mengambil hukum Islam tahun 2020. Adapun kajian pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bulan Ramadan, yang fikih di bulan Ramadan yang beliau ambil dari kitab Majalis Syahr Ramadan karangan Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Itu saja pengantar dari saya. Adapun nanti pelaksanaan kajian ini dimulai jam 6.38 atau 6.40 menit. Nanti ketika waktu masuk waktu salat Isya adzan sekitar jam 7 lebih 5 menit kalau di sini di HP saya. Nanti ada selang waktu untuk antara adzan dan iqamah. Maka ketika nanti 15 menit kemudian bisa dilanjutkan salat berjamaah Isya. Salat berjamaah Isya, habis itu nanti dilanjutkan kajian lagi insyaallah taala sampai jam 20 atau jam 8 karena beliau harus mengejar kereta berangkat lagi ke Semarang. Ini saja dari kami sedikit pengantar untuk kajian kali ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Budi Santoso. Mohon bisa diperhatikan dengan baik-baik sehingga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan beliau sehingga kita mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Ustaz Budi Santoso LC MH.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, ma'asyiral ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dan dalam rangka pembahasan terkait dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya mungkin ada di antara kita kaum muslimin yang pernah merasakan panasnya kena puntung rokok. Ada yang pernah? Itu rasanya nggak tahu nek bahasa Tegal itu semenet, nggak tahu nek Pemalang apa? Oh sama. Oh alhamdulillah. Foto-foto ngapain? Semenet, perih, panas, bahkan mungkin bisa sampai melepuh gitu ya. Itu baru puntung rokok. Mungkin juga di antara kita pernah merasakan panasnya nempel panci yang baru mendidih airnya. Ini panasnya juga minta ampun. Kemudian juga kalau kita bayangkan bagaimana sebagian orang yang dia itu terbakar kulitnya, itu sampai kalau saya lihat nek sembuh itu sampai belang-belang gitu ya, putih-putih. Dan ketika kena panas itu terbakar mateng dia. Bahkan nek orang yang kebakaran itu sampai gosong. Ini baru api di dunia. Kalau kita membayangkan bagaimana rasanya terkena api di dunia, itu udah nggak karuan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan api di neraka, yang panasnya tidak bisa kita bayangkan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih, beliau menyampaikan, memberikan sifat terkait dengan api neraka. Di dalam lafaznya beliau mengatakan, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api kalian yang di dunia, yang dimana manusia itu membakar sesuatu dengan api itu,
Ini adalah merupakan satu bagian dari 70 bagian panas api neraka. Berarti kalau kita bisa katakan api di dunia adalah 1/70 api neraka. Jadi nek mau bayangkan api neraka itu seberapa panasnya, tinggal api dunia yang panasnya segitu ditambah 69. Kayak gimana coba? Nek kena api dunia aja gosong, kena api neraka kayak apa? Tidak bisa kita bayangkan. Ini panasnya kita ampun. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sifat api neraka, spontan mereka mengatakan, "Wallahi, lau kanat lakafiyah." Ya Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya sifat api di dunia aja kayak gitu, itu udah cukup untuk menghadap para pelaku dosa. Ya, api dunia udah cukup bikin gosong, itu udah cukup menurut mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innaha uddilat 'alaiha bi 69 juz'an, kulluha mithlu narikum." Maka Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya api neraka itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 69 kali. Jadi kalau ada 70 api neraka itu satu seperti di dunia, dan sisanya yang 69 persis seperti api di dunia. 3 kalikan aja. Kulluha mithlu narikum, yang semuanya itu persis panasnya seperti api kalian. Itu tinggal dikalikan aja, jadi 70 kali. Ya kalau kita bilang misalnya ini di dunia ini yang satu itu tuh, tinggal plus 69, total 70, itulah api neraka. Ya, itu panasnya nggak kebayang. Nek kena kulit kira-kira gimana? Jadi api langsung. Nek orang masuk ke dalam api neraka kira-kira hidup apa mati? Gak bisa dibayangkan. Masuk di api dunia aja udah selesai urusannya. Apalagi ini api neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku dosa. Dan kalau kita mau melihat sifat dan keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim jahannam. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Setiap kali kulitnya matang, ya mungkin kalau kita gosong gitu ya, setiap kali kulitnya gosong, badanna juludan ghairaha liyadhuqul. Kata Allah, kami ganti kulitnya, matang ganti. Tujuannya apa? Liyadhuqul adzab, biar merasakan azab. Karena kalau sekali matang selesai, nggak ada rasa apa-apa, udah selesai urusannya. Tapi Allah ganti dengan kulit yang baru, gosong lagi. Kulit yang baru, gosong lagi. Kulit yang baru, matang. Tujuannya apa? Liyadhuqul, untuk merasakan azab. Waliyadzubillah. Ini keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Ya Allah, tidak bisa kita bayangkan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan api neraka, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentunya nggak ada seorang pun dari kita yang kalau ditawari mau nggak nyicipi api neraka. Ada? Nggak bakal. Makanya saya itu kadang merasa aneh kalau ada sebagian kaum muslimin masih bercanda ria ngobrolin api neraka dengan bahasa yang tujuannya untuk bercanda. Malah belum neraka ya apa-apa. Ya, kalau orang surga orang nggak ada api. Itu di neraka ada api bisa muncul. Ya Allah, jangan dibayangkan seperti itu. Nggak ada apa-apanya api ini. Jangan menganggap bahwa atau beranggapan bahwa di surga itu nggak ada api, kemudian enak-enakan nanti di api neraka. Itu tidak seperti yang dibayangkan. Keadaannya sangat dahsyat sekali. Boro-boro mikirin kudut, mikirin hidup aja nggak bisa. Jamaah sekalian yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berbicara terkait dengan neraka? Karena bulan yang mulia ini, yang dalam hitungan hari kita akan mendapatkan tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala siapkan setiap malamnya utaqo minan nar, orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Ini kesempatannya. Nah, kalau kita ditanya nggak mau masuk neraka, mau nyicipin, enggak. Terus buktinya apa kalau kita nggak mau masuk neraka? Ya kita buktikan dengan amal yang kita. Kita buktikan dengan amal ibadah kita. Kalau kita itu nggak mau masuk neraka. Ini kesempatan yang sangat berharga. Dalam hitungan hari kita akan mendapatkan bulan yang mulia, yang setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka jangan sia-siakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah satu kewajiban bagi umat Islam dalam segala hal, dalam segala aktivitasnya, dalam segala amaliyah ibadahnya harus didasari dengan apa? Ilmu. Kita harus membekali diri dengan ilmu. Karena kalau ilmu nggak ada dalam ibadah kita, ya rusak amalnya kita. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala pernah mengatakan, man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, hati-hati. Kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Ini akan berdampak pada amaliyah yang dilakukan, dari ibadah yang dia lakukan, bahwa kerusakannya dipastikan akan lebih besar daripada manfaat yang akan dia dapatkan. Ya, minimalnya dia hanya merasakan letih, capek beribadah, nggak dapat apa-apa. Kan eman-eman, sayang. Sehingga jamaah sekalian yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu, belajar urusan agama kita. Karena nggak ada satupun di antara kita yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, sehingga butuh kita untuk belajar sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam amaliyah ibadah kita itu ada dasarnya. Jamaah sekalian yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait dengan pembahasan pada malam hari ini, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Brik tadi,
Ya, kita akan sedikit membahas terkait dengan majalis syahri Ramadan yang dikarang oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin, ya, rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, yaitu ada 30 majelis sebenarnya. Cuma kita ambil beberapa aja dan tidak semuanya kita baca. Adapun hal yang pertama berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan ini sudah satu hal yang diketahui oleh kaum muslimin, yang dimana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu erat kaitannya dengan Al-Quran, sehingga kita dapati dari asar-asar yang ada, ternyata para ulama sampai-sampai mereka memberhentikan majlisnya untuk fokus dengan Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah menekankan dari keutamaan bulan Ramadan adalah di mana bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Maka tinggal kita mau bagaimana bulan ini untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan Al-Quran kita. Kalau tahun kemarin ya kita misalnya berapa kali khatam, misalnya sekali khatam, berarti kan sehari 1 juz. Ya kita tingkatkan dong tahun ini. Mau berapa kali khatam? Tinggal kita bagi-bagi. Jangan cari waktu-waktu sisa. Yang ada kita harus menyempatkan kapan kita kunci waktunya. Kalau misalnya kita di bulan Ramadan ini pengen 2, 3, 4 atau 5 kali khatam, itu bukan satu hal yang mustahil. Tinggal kita bagi waktunya. Kalau 5 kali khatam dalam sebulan, taruhlah ya berarti setiap 6 hari selesai. Berarti sepekan selesai dalam ya sepekan itu selesai khatam Al-Quran. Ya tinggal kita bagi. Berarti selama 6 hari itu harus selesai 30 juz. Seharinya berapa? 5 juz. 5 juz kita bagi lagi sehari itu. Dalam sehari misalnya waktu sahur kita baca 1 juz. Ba'da subuh kita baca 1 juz. Ya, kalau zuhur misalnya kerja, ya udah qabla zuhur misalnya 1/4, nanti sisanya pada zuhur selesaikan 1 juz dan 3 juz. Pada asar 1 juz, nanti maghrib misalnya pada asar mau persiapan untuk buka, habis maghrib itu buka waktunya pendek, ya yang 1 juz nanti pada tarawih, selesai 5 juz. Sehari 5 juz. Maka 1 bulan ya selesai berapa? Tadi targetnya 5 kali khatam. Sab ngomong gampang, nglakoni sing kangenan. Nah, memang butuh perjuangan. Tinggal kita gimana gitu. Mau komitmen enggak? Ya. Nah, tinggal waktunya dibagi-bagi aja sebenarnya. Itu lebih bisa memanage ya untuk menghatamkan Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keutamaan bulan Ramadan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ketika masuk bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Masya Allah. Ini menunjukkan
bahwa kebaikan yang akan dilakukan oleh orang muslim di bulan Ramadan mudah. Betul nggak? Dan sebaliknya, pada dasarnya kemaksiatan yang akan dilakukan oleh orang muslim harusnya sulit. Harusnya sulit. Melakukan kebaikan mudah, melakukan kemaksiatan pikir-pikir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, kalau masuk bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ditambah lagi, wasufi dan syayatin, setan-setan dibelenggu. Siapa yang dibelenggu? Ya dalam riwayat yang lain, maradatul jin, yaitu para pembesar-pembesarnya jin. Artinya yang ecek-ecek, yang kecil-kecil itu masih dibiarkan. Makanya kalau kita melihat dari apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti bulan Ramadan nggak ada kemaksiatan sama sekali. Ada, yaitu kita saksikan. Ya bagaimana keadaan bulan Ramadan, masih kemaksiatan masih tersebar, cuman yo lebih minim. Orang itu malu. Nah kalau yang dibelenggu adalah para pembesar-pembesar jinnya, dan yang kecil-kecil ini masih dibiarkan, artinya kalau orang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan diganggu sama jin-jin yang kecil ini, menunjukkan iman kita sangat lemah sekali. Gak butuh jin-jin yang besar, gak butuh ibaratnya nih dalam kerajaan buat menteri-menterinya, gak butuh. Itu rakyat jelata aja yang biasa. Berarti kan kita imannya sangat lemah, terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan orang yang berpuasa, ini tentunya ada keutamaan tersendiri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, orang yang berpuasa bau mulutnya la khalufu sha'im atyamu min rihil misk. Baunya apa? Bau mulutnya orang yang puasa, ya, dia itu baunya lebih wangi dari misk. Wa inna lis-sha'imi farhatan, dan orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama ketika dia buka, kebahagiaan yang kedua di akhirat kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas terkait dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan, bahwa puasa di bulan Ramadan ini, bahwa puasa itu memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, tapi sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan terkait dengan apa? Dengan kewajiban puasa, Allah katakan, siapa yang paham? Yang hafal ayatnya? Iya, apa? Tak kasih hadiah.
Ayatnya apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Juz berapa? Halaman berapa? Kanan apa kiri? Iya. Ya, ayatnya aja nggak apa-apa. Betul. Ayatnya. Iya. Ayatnya apa? Masya Allah. Betul. Jazakallahu khairan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, manggil orang-orang beriman, pasti setelahnya itu imma amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha anhu. Kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu fa'ina sama. Nih, telinganya dipasang. Dengerin baik-baik. Imma amrun yu'maru bihi. Kalau enggak isinya itu adalah perintah yang Allah perintahkan. Au nahyun yunha anhu. Atau itu adalah larangan yang Allah larang untuk kita melakukannya. Nah, ternyata di sini perintah apa larangan? Perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah mewajibkan puasa terhadap umat-umat terdahulu. Dan susah. Masuk. Tidak ada dulu. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan terkait dengan keutamaan puasa, bahwa terkait dengan keutamaan puasa ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat-umat terdahulu, bukan hanya khusus untuk umat ini. Bukan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat yang kita sampaikan tadi. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari puasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan adalah merupakan sababul limaghfiratil dzunub. Puasa Ramadan adalah merupakan sebab diampuninya dosa. Sebab diampuninya dosa dan akan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab puasa tadi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena didasari dengan keimanan. Jadi puasa itu bukan karena ikut-ikutan, ngekor. Nah, orang-orang pada puasa nggak pada makan, nggak minum, saya ikut puasa aja lah. Ya, di rumah juga nggak ada masakan, nggak ada apa-apa. Ya, sekalian puasa, makannya nanti sore. Ini berarti puasanya bukan karena iman. Ini Ramadan ya, kita berkaitan dengan Ramadan. Karena puasa Ramadan, puasa wajib, ini harus ada niat di waktu malam. Istilahnya tabiitun niat. Jadi di waktu malam itu harus kita niatkan besok kita puasa. Walaupun hanya sebentar sebelum waktu fajar kita sudah niat untuk puasa cukup, atau sebelum tidur kita niatkan besok mau puasa. Artinya harus niat malamnya. Kalau siang-siang tiba-tiba dia yang mendapati nggak ada makanan, nggak ada apa, orang-orang pada puasa, dan saya ikut puasa aja, berarti bukan dasarnya niat, bukan didasari dengan keimanan, cuma ngikut-ngikut. Nabi SAW mengatakan di sini, barang siapa yang puasa Ramadan
karena didasari keimanan. Wahtisaban dan ihtisab. Ihtisab maksudnya mengharapkan pahala dari Allah atas ibadah puasa yang dia lakukan. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah ihtisab, mengharapkan pahala, ini sama sekali tidak mengurangi nilai keikhlasan seseorang. Justru yang namanya ibadah, kita beribadah harus mengharapkan pahala dari Allah. Dari Allah kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah kita harus ada 3 komponen, yaitu mahabbah, khauf, raja. Ini harus ada. Tanpa ini, ya ibadahnya sia-sia. Gimana orang ibadah tanpa ada rasa cinta dengan ibadah tadi? Terus ibadahnya ngapain? Apalagi nek membenci ibadahnya. Nah, ini sama halnya dengan orang-orang munafik. Mereka sholat, tapi apa? Mereka benci dengan sholat, nggak suka dengan sholat. Ibaratnya kalau seandainya kaum muslimin ini nggak ada satupun yang tahu dia, kalau dia itu nggak sholat, nggak bakal sholat. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat yang malam, sholat isya, sholat subuh, karena nggak kelihatan. Mau nggak kelihatan bisa ngobat, yang penting siang nongol. Ini yang dilakukan orang munafik, sehingga orang muslim naik ibadah harus bisa didasari dengan mahabbah, cinta. Kemudian khauf, takut. Ini juga sama sekali tidak mengurangi pahala ikhlas, tidak mengurangi keikhlasan sholat dari ibadah. Dia ketika ibadah harus ada rasa takut dengan adab Allah, takut dengan neraka Allah. Karena dengan itulah kita akan termotivasi. Orang kalau takut kira-kira mendekat atau menjauh? Jangan takut saya, tambah dekat atau tambah jauh? Beneran mendekat. Tenang. Ya, dulu mungkin pas SMP atau SD saya itu punya namanya guru BP. Atau sekarang ada juga guru BP. Guru BP itu guru yang paling ditakuti. Soalnya kita ketemu guru BP di bukan kupingnya yang dijerat ini loh. Apa namanya ini? Jambangnya, ya Allah. Iya, makanya kita takutin. Nek ada guru BP, ngindar kita, bukan mendekat. Gak ada orang takut mendekat. Ini kepada makhluk. Tapi kalau kita takutnya sama Allah, tambah dekat, tambah jauh, tambah dekat. Tambah takut sama Allah, tambah mendekat sama Allah. Nek sama makhluk enggak. Kalau kita dengar di luar itu ada macan, tutup rapat-rapat, nggak mungkin kita paranin mana macannya, nggak ada kayak gitu. Pasti menjauh. Ini takutnya makhluk kepada makhluk. Tapi takutnya makhluk kepada Allah, tambah takut, tambah dekat. Maka komponen ini harus ada dalam ibadah. Sehingga ketika kita takut sama Allah, mendengar ayat-ayat Allah berkenaan dengan azab, dengan berkenaan dengan neraka, kita merasa takut, menghasilkan kekhusyuan dalam ibadah. Sama halnya dengan roja, kita mengharap harus ada. Masa orang ibadah nggak ngarepin, Allah saya nggak ngarepin surga ya Allah, nggak ngarepin ridhomu, nggak ngarepin pahala darimu. Terserah engkau ya Allah, engkau masukkan ke dalam neraka selama engkau ridho, saya ridho. Ada apa itu? Majnun. Orang ibadah yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah wajar. Jenengan kerja juga pengen upah, benar nggak? Ada yang kerja itu gak usah kasih apa-apa. Saya ikhlas, masya Allah. Yo MOU dengan saya 1 tahun kerja dengan saya. Kalau ada yang kayak gitu, kerja nggak diupah, nggak ada. Ini manusiawi, orang kerja pengen upah, mengharapkan sesuatu.
kepada Allah. Satu hal yang lumrah, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga dari Allah. Ini satu hal yang malah ditekankan. Harus ada mahabbah, khauf, wa raja. Kita cinta dengan ibadah tadi. Puasa, Allah menyuruh kita untuk puasa. Masa kita mau membenci apa yang Allah perintahkan? Tidak boleh. Kita puasa dengan penuh kecintaan. Kita puasa mengharapkan pahala dari Allah. Dan kita puasa takut dengan adab Allah. Kalau tidak puasa, meninggalkan kewajiban, siap-siap untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, man shoma Ramadan, karena siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan didasari keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Masya Allah. Ini amalan ringan. Kita puasa langsung dihapus oleh Allah dosa kita yang telah lalu. Dan juga di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza studibatil kabair. Salat yang 5 waktu, dari subuh ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, ini akan menghapuskan dosa. Dari subuh, dia sudah subuh, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, ya namanya manusia. Kemudian masuk duhur, dia sholat, ini terhapus kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan dari dosa kecil. Dosa kecil, nanti ada syaratnya disebutnya di akhir. Duhur ke asar pun demikian. Duhur dia sholat selesai, ada kemaksiatan yang dia lakukan. Asar masuk, sholat asar dia sholat, dihapus oleh Allah. Maghrib, isya, ke subuh lagi pun demikian. Al-jum'ah ila jum'ah, ini amal usbu'i, amaliyah yang dilakukan pekanan. Ini pun akan menjadi penghapus dosa satu pekan. Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang lalu ketemu Ramadan ini nanti kita puasa, itu jadi penghapus dosa dari Ramadan yang kita lakukan. Ya, dari bulan Ramadan yang sekarang kita akan hadapi sampai Ramadan yang tahun kemarin akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Syaratnya tidak dibatil kabair, kalau menjauhkan diri dari dosa besar. Kalau dosa besar tidak dia lakukan, itu akan menjadi penghapus dosa kecil kita. Ini keutamaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan puasa bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang lain dari puasa Ramadan, bahwa pahala puasa ini tidak terbatas, nggak ada kadarnya, nggak ada angkanya sekian, nggak ada batasnya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala puasa ini bisa tanpa batas. Kenapa sampai demikian? Ini kalau kita melihat dalilnya jelas dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang Allah firmankan, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu kembali padanya, untuk dia. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sungguhnya puasa itu untukku, untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah,
Dan puasa itu adalah junnah. Apa itu junnah? Perisai. Ya, kalau kita melihat orang yang perang-perangan pakai pedang, ya di tangan kiri itu ada apa namanya? Hah? Tameng. Tameng perisai ini sebagai apa? Untuk menahan serangan musuh. Itu sama dengan puasa. Karena puasa itu sebagai tameng untuk kita, sebagai perisai. Biar kalau orang puasa kita saksikan bagaimana keadaan kita ketika puasa, itu berbeda dengan ketika tidak puasa. Puasa, lagi puasa. Mau melihat sesuatu yang haram, lagi puasa. Mau ngomong, lagi puasa. Mau dengerin sesuatu yang diharamkan, lagi puasa. Jadi puasa itu sebagai tameng untuk kita menjaga. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wasiyam junnah. Fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfud wa la yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Maka pada hari puasanya seorang di antara kalian jangan berkata kotor, jangan berkata buruk, ya, karena kalau seorang itu masih melakukan atau berkata hal-hal yang kotor, melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, apalagi berdusta dan mengamalkannya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah tidak butuh dari apa yang kita tinggalkan dari makanan maupun minuman. Artinya, ketika seorang berpuasa masih terjerumus pada perkataan-perkataan dusta, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasanya dari pahala yang ada nol, nggak dapat pahala puasa. Kan saya, ya hanya lapar dan dahaga yang dia dapatkan. Memang menggugurkan kewajiban, tapi nggak ada pahala gimana? Capek. Ya sudah tinggal kayak makan, tinggal kayak minum, kok nggak ada pahala? Kan saya. Nah, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, kalau ada orang yang menyakiti kita, mengganggu kita, maka cukup mengatakan ini shaim, saya lagi puasa. Kira-kira yang ada orang itu ngina kita, terus bilang maaf saya lagi puasa, terus ngina enggak? Dasar orang puasa, enggak mungkin, udah berhenti dia, selesai. Paham? Ya lagi mau ngapa-ngapain, berbuat buruk kepada kita, maaf saya lagi puasa. Kira-kira gimana? Berhenti, nggak mungkin lanjutin. Ya, mau dibunuh, maaf lagi puasa. Nggak jadi bunuh, ya jajal. Ya yang ada begal di mana? Di begal, maaf saya lagi puasa. Jadi begal nggak? Iya, betul. Ini kadang bisa jadi itu malah mengambil hatinya. Masya Allah, ini orang puasa, sangat begal. Mikir itu begal. Iya, ya, dijajal. Nanti kalau sudah lihat hasilnya, kasih tahu saya. Tapi memang ketika Nabi SAW mengatakan hal ini, tidak main-main. Itu memang benar. Bukan berarti kita nggak mampu balas kamu. Kita mampu. Ya kalau sepadan ya. Ya cuman kita lagi puasa. Ibaratnya di sana itu mencaci maki kita, kita balas mampu kita balas. Di sana itu menghina kita, melempari kita pakai batu, kita bisa pakai pisau misalnya. Tapi ini soal saya lagi puasa. Berarti kan dia sabar. Dia itu menahan diri sesuai dengan makna dari saum. Saum kan imsak, menahan. Sehingga jamaah sekalian yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala,
Kalau orang yang berpuasa disebutkan dalam hadis ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya sendiri. Allah sendiri yang memberikan. Karena puasa dengan sabar sama. Dia orang yang puasa 3 jenis sabar itu ada di dalam puasa. 3 jenis sabar. Apa aja? Kamu bisa? 3 jenis sabar. Maksud sabar 3 jenis apa? Apa aja sabar? Tuh, nggak mau. Apa aja? Sabar, maksud aku terus. Yang lain. 3 jenis kesabaran ini ada dalam puasa. Sabar, sabar, iya, sabar untuk melakukan ketaatan. Taat itu sabar enggak? Sabar. Puasa itu sabar. Puasa kan ketaatan. Sehingga orang yang berpuasa ini ekstra sabar karena dia lagi melakukan ketaatan. Sabar untuk melakukan puasa. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Orang puasa sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, memang puasa dikatakan tadi kan puasa itu sebagai tameng perisai. Nah ini juga, iya, ibaratnya kalau puasa sebagai tameng tapi kitanya ingin melakukan kemaksiatan, ya terjadi kemaksiatan ini. Kalau kita terbawa hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan, ya terjerumus pada kemaksiatan. Tapi tentunya dalam puasa ini kita sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, sabar untuk tidak terjerumus pada kemaksiatan, sehingga kita menjaga puasa. Dalam puasa juga ada sabar yang ketiga. Amin. Oh, jadi kasih 2 kok yuk. Tinggal 1. Apa yang 1? Sabar. Apa? Sabar menghadapi takdir gitu ya. Takdir. Sabar untuk menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir apa yang ada di puasa? Hah? Ada apa di dalam puasa? Takdir ada takdir buruk, takdir baik. Takdir apa yang kita lakukan nih? Sabar untuk menerima takdir dari Allah dalam puasa. Gak makan, gak minum, nahan, ini kan takdir. Ya. Jadi 3 kesabaran ini ada dalam puasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini sama dengan pahalanya, sama dengan pahala sabar. Yang Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas, memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Kalau orang melakukan kebaikan, pahalanya berapa? Hah? Ini kayaknya harus break dulu. Sholat dulu aja ya. Udah 15 menit ya. Udah kita sholat dulu, nanti habis sholat pada bagian nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.